Saudara, pemerintah masih menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 8 Februari 2020 mendatang. Namun kalangan pengusaha menilai hal ini kurang efektif dalam menurunkan penyebaran COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi Indonesia. Dampak dari adanya PPKM selama ini sangat menurunkan produktivitas penjualan di dunia usaha. Terlebih kini akibat dari kebijakan tersebut banyak pelaku UMKM yang tutup karena tak lagi sanggup berjualan. Pembatasan jam operasional dan juga kapasitas berpotensi membuat beberapa pusat perekonomian memutuskan untuk menutup usahanya karena mempertimbangkan beban biaya operasional yang harus ditanggung. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta, Diana Dewi. Selamat sore, Bu Diana. Selamat sore, Mas. Baik. Oke. Bu Diana, terima kasih sudah bergabung. Bu, PPKM tahap pertama dinilai tidak efektif dalam menekan penyebaran COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana pandangan Kadin mengenai hal ini? Iya, Mas. Kemarin kita berharap sekali dengan adanya PPKM, bukan hanya di DKI Jakarta saja, tetapi daerah-daerah penyangga ibu kota. Tetapi ternyata hasilnya sampai saat ini membuat tetap kondisi memprihatinkan, malah bahkan jumlahnya lebih besar lagi. Inilah yang sekarang ini kita merasa bahwa apakah PPKM ini efektif, sedangkan di satu sisi kita sebagai pengusaha sudah begitu memprihatinkan dan juga selalu menunggu bagaimana ini akan kembali normal. Nah, kita berharap sekali dengan adanya PPKM ini kan yang sudah kita anggap optimal sekali lah, salah satu langkah dari pemerintah. Tetapi ternyata hasilnya tidak efisien. Seperti itu, Mas. Selama ini pemerintah menilai bahwa penerapan PPKM justru ditujukan untuk bisa menurunkan angka COVID-19. Kemudian sejumlah pelaku usaha juga diwajibkan untuk menerapkan sejumlah protokol kesehatan juga di setiap unit usahanya. Apakah selama ini dalam pandangan Ibu atau pandangan Kadin seluruh unit usaha di Jakarta khususnya sudah menerapkan hal itu? Ya, kami kan di pengusaha diwajibkan sekali bahwa semua perkantoran itu mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalaupun tidak, kami akan mendapatkan sanksi. Nah, ini yang mungkin kita perlu sadari bahwa sebenarnya klaster bukan hanya ada di perkantoran atau pusat-pusat usaha, tetapi seluruh masyarakat kita berharap sekali bahwa semuanya mematuhi protokol kesehatan. Dan yang perlu kita ketahui juga pada saat ini justru klaster rumah itu tidak sedikit. Klaster rumahan itu justru banyak dan saya mengkhawatirkan justru klaster rumah ini yang membawa virusnya ini malah bahkan dari klaster rumah sehingga masuk ke perkantoran. Padahal di perkantoran sendiri kita sudah membuat WFH yang tadinya 50% itu menjadi 25%. Nah, ini yang saya lihat dan biasanya klaster rumah ini juga kita tidak bisa pungkiri mereka melakukan kegiatan itu di luar rumah. Misalnya contohnya sekarang ini diberlakukan waktu operasional itu kita berharap sih jamnya itu tidak menjadi dampak yang negatif karena dari kita ditutup pukul 19 itu memang semua aktivitas mal berharap agar ditambah jumlah jam buka. Saya justru mengkhawatirkan dengan kondisi ini nanti klaster yang lain yang tadi diperkirakan adalah klaster rumah. Nah, ini berakibat mereka dengan adanya jumlah jam operasional di mal. Ini kan mempengaruhi nih ibu-ibu berbelanja. Sehingga saya kurang setuju sekali dengan adanya penambahan jumlah jam kerja operasional dari mal ya. Ini salah satu contohnya. Di satu sisi PPMK itu kan kita memang berharap sekali ada efisiensi. Nah, tapi untuk sanksinya sendiri pun juga tidak
seperti pada saat DKI Jakarta menyelenggarakan PSBB awal yang begitu ketat sekali. Sekarang kelihatannya terjadi pelonggaran-pelonggaran di dalam apabila ada yang melakukan di luar tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Di satu sisi kita sebagai pengusaha ingin cepat berakhir masa pandemi ini, tapi di satu sisi juga ternyata terjadi kenaikan kasus yang terus meningkat. Baik, Bu Diana, tadi disebutkan bahwa penambahan jam operasional mal dikhawatirkan akan menjadi penyebab penularan baru COVID-19 dan kemudian orang tertular di luar membawanya ke keluarga dan kemudian terbentuk klaster keluarga. Lalu untuk pengawasan, menurut Kadin, apakah sampai saat ini pengawasan yang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup adil? Artinya pengusaha yang berada di pusat perbelanjaan dengan kemudian pengusaha kecil yang di pasar-pasar, begitu apakah sudah mendapatkan perlakuan yang sama mengenai aturan dan juga pengawasan ini? Ya, justru kalau dilihat dari appearance-nya itu kan memang mengatakan bahwa sebenarnya infeksi itu terjadi kepada tempat-tempat tertentu gitu. Kalau mal itu tidak, tetapi kita harus sadari yang terkena infeksi COVID-19 ini kan bukan orang dari kalangan bawah saja, tetapi dari semua golongan, baik itu di bawah maupun di atas gitu. Bahkan banyak sekali berita-berita bahwa yang orang-orang dari kalangan atas terkena. Jadi sebenarnya kan infeksi virus ini bukan karena tempat-tempat tertentu saja. Nah, ini yang saya dari awal terjadi PSBB dan PPMK ini memang yang selalu menginginkan untuk dibuka jam operasional itu memang dari kalangan-kalangan pusat perbelanjaan gitu. Nah, ini yang saya selaku Ketua Kadin sudah mendengar dan diminta untuk berbicara untuk hal itu. Tetapi menurut saya khawatir sekali ini pengaruhnya besar, walaupun hanya cuma 1 jam. Kenapa demikian? Karena saat ini selain dari pandemi kita sedang dalam musim hujan. Nah, ini pengaruh menurut saya nanti kalau jam 8 itu dibuka, sehingga dengan adanya kondisi hujan, sehingga ini akan melar lagi sampai jamnya lebih atas. Sedangkan infeksi virus ini kan lebih pada bagaimana imunitas tubuh kita. Nah, sebaiknya bukan saya tidak mengharapkan buka malnya yang dibatasi dari pukul 19 itu, tapi lebih pada kita bagaimana mempekerjakan karyawan kita sehingga mereka ini akan mempunyai imunitas tubuh yang baik, kemudian tidak akan menularkan kepada klaster rumah, juga tidak akhirnya nanti berdampak ke perkantorannya itu sendiri. Bu Diana, dengan banyaknya ketakutan dari masyarakat yang takut untuk ada di keramaian, termasuk mal juga, banyak yang kemudian beralih ke dunia digital, artinya berbelanja di sektor ekonomi digital. Bagaimana perkembangannya sampai saat ini, terutama dari pengusaha-pengusaha lokal? Sudahkah mereka memanfaatkan ruang digital secara maksimal untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi, Bu? Iya, sebagian sih teman-teman sudah melakukan itu, terutama untuk yang bisnis kuliner. Kita ketahui bahwa dampak yang terkena awal itu adalah pariwisata, di bawah turunannya itu adalah resto kuliner. Nah, ini terjadi sudah inovasi dari teman-teman di kuliner yang khususnya itu mereka lakukan. Cuma ada yang memang masih tertinggal. Contohnya adalah seperti kita ketahui ada yang terkendala mengenai warteg yang katanya mau tutup hampir seluruhnya, 90% lah. Nah, karena selain daripada sudah melakukan inovasi dengan melakukan digital marketing, tetapi di sini banyak yang memang pangsa pasarnya yang turun. Karena mereka beralih kepada konsumsi yang lain. Misalkan dengan restoran yang tidak mereka lakukan pembelian, mereka
memasak sendiri, melakukan kegiatan sendiri, dan teman-teman yang tadinya usaha bidang lain sekarang malah masuk di kuliner. Kemudian dengan dia melakukan inovasi dengan digital marketing, ternyata kan jadi mengambil pasarnya. Ini terjadi nih Mas. Jadi seperti hukum Pareto, ada yang mendapat keuntungan, tetapi di satu sisi memang yang tidak melakukan digital marketing dia kalah dengan sendirinya. Gitu, Mas. Bagaimana dengan dukungan pemerintah, termasuk juga menyediakan infrastruktur digital? Apakah sampai saat ini sudah cukup baik menurut Ibu? Ya, kalau pemerintah sendiri menurut saya dukungan digital marketingnya untuk kami-kami yang apalagi melakukan inovasi baru itu sudah cukup luar biasa. Cuma tinggal bagaimana teman-teman yang tertinggal, yang tidak menggunakan digital marketing lah yang memang masih ada, yang mereka sekarang ini jadi merasa bahwa masih menggunakan konvensional sehingga ya merasa pembeliannya omsetnya menurun. Bu Diana, ada semacam permintaan ya begitu dari pelaku usaha yang meminta untuk akses vaksinasi karena saat ini pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi saat ini memang untuk kondisi darurat, namun kedepannya akan dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada permintaan atau mungkin harapan dari pelaku usaha untuk bisa menyediakan vaksin mandiri yang kemudian akan ditujukan untuk bisa menggerakkan sektor ekonomi. Bagaimana pandangan Anda, Bu? Ya, menurut kami itu baik sekali, dan terutama karena kebetulan saya di Kadin DKI Jakarta, kami punya Kadin nasional, yaitu Kadin Indonesia, yang memprakarsai hal ini dan disambut baik dengan pemerintah dan diminta untuk bagaimana menjadi sebagai penyelenggara vaksin gotong royong istilahnya. Nah, ini cuma pertanyaannya adalah begini, apakah apabila kita sebagai pengusaha mengeluarkan biaya untuk karyawan dengan disambut Kadin Indonesia sebagai pelopornya, ini dari Menteri Keuangan menyambut baik tidak dengan apakah termasuk di dalam, kita bisa masukkan di dalam biaya. Karena apa? Selama ini apabila kita melakukan vaksin, kemudian kita memberikan asuransi kepada karyawan, asuransi swasta ya, walaupun BPJS kita ada, tapi kan di perusahaan kita berikan asuransi juga, asuransi swasta. Itu pajaknya tetap kita harus membayar. Jadi kalau apabila kita berikan kepada karyawan berarti termasuk PPh 21 karena dianggap adalah natura. Itu adalah kenikmatan sehingga harus dibayar PPh-nya. Kemudian juga apabila tidak diberikan itu, kami sebagai pengusaha misalkan mengeluarkannya adalah sebagai cost. Nah itu tidak bisa karena harus dikoreksi fiskal karena ini adalah pemberian yang bersifat natura dan ini adalah suatu kenikmatan. Ini yang harus dibayarkan tetap PPh 21-nya. Nah ini saya berharap dari penjelasan dari pemerintah agar nanti jangan menjadi kendala di kemudian hari, paling tidak minimal 1 tahun ya, laporan SPT. Nah ini kita berharap sekali ada kejelasan juga dari pemerintah. Kami melakukan vaksinasi mandiri tidak ada masalah, tetapi di satu sisi kita berharap ada kebijakan dari pemerintah apa regulasinya sehingga kami jelas dalam mengeluarkan itu termasuk biaya atau tidak. Terima kasih Bu Diana. Baik. Ya, Bu Diana terima kasih sekali untuk waktunya sore hari ini. Kita berharap apa yang sudah direncanakan oleh dunia usaha termasuk juga harapan akan stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah akan bisa berdampak baik bagi perkembangan dunia usaha dan pada akhirnya akan menjadi stimulus baik untuk perkembangan ekonomi Indonesia pasca pandemi ini, Bu. Terima kasih Bu Diana Dewi, Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta. Selamat sore. Selamat sore.